Kalau di sini kita belajar untuk bagaimana anak-anak mencintai aktivitas membaca. Ya, jadi saya izin hari ini berbagi ya. Saya bukan yang lebih tahu atau lebih pintar, tapi hari ini kita berbagi bersama-sama agar bisa menjadi lebih baik kepada anak ya, agar anak-anak kita bisa mencintai buku ya, mencintai buku. Mungkin di sini saya menyapa dulu ya. Ini nggak ada yang ayahnya ya, bunda semua ya. Biasanya ada ya, ini nggak ada ya hari ini. Jadi bunda ya, bukan ayah bunda. Ayah bunda saya kan. Ya Zaki ya, ada Abi Zaki ya ini. Oh Zaki ya. Apa? Mungkin di rumah sudah banyak ya apa yang juga punya aktivitas membaca sama anak-anak ya. Kira-kira sudah ada belum misalnya satu harinya itu membaca bersama anak-anak? Ada. Ada. Yang lain? Boleh nih sambil dihidupin mic-nya, nggak apa-apa. Kita sambil ini. Gimana yang lain? Silahkan untuk Bunda. Di rumah sudah ada aktivitas membaca bersama anak-anak, Bunda? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Nah, pagi ini kita berdiskusi untuk bagaimana bisa lebih ya, kita tadi yang kalau kata Bu Tri di awal itu ya bagus ya, kita sering bilang kita sama anak kok, tapi ternyata banyak sambiannya ya, gitu ya. Jadi hari ini kita salah satunya atau menciptakan bonding dengan anak melalui buku ya, melalui buku. Boleh di share screen kali ininya materi saya. Nah, ya. Boleh slide berikutnya. Langsung slide berikutnya aja. Ya, saya akan mulai dengan apa sih itu read aloud ya. Mungkin belum banyak orang yang mengetahui ya, atau ada yang sudah mendengar. Jadi read aloud itu kalau mau diartikan sebenarnya simpelnya membaca nyaring ya. Kita membaca dengan bersuara gitu ya, membaca dengan bersuara. Jadi suaranya keras gitu, suaranya nyaring ya. Dan kayak tadi ya di lagu yang di awal itu salah satu jingle lagunya Read Aloud Lampung, Read Aloud se-Indonesia ya, Read Aloud ya, yang bilang ya aktivitas sederhana ya. Jadi read aloud itu adalah aktivitas sederhana, kita hanya perlu mengambil buku kemudian membacakannya dengan suara. Kenapa nanti kita sama-sama diskusi kenapa ternyata metode ini ya ketika kita ngambil buku kemudian membaca dengan bersuara itu bisa membangun sebuah pengalaman positif tentang membaca pada anak dan orang tua. Jadi metode Read Aloud Lampung ya itu bisa membangun sebuah pengalaman positif tentang membaca pada diri anak dan orang tua. Lanjut saatnya. Nah, ya. Jadi salah satu titik tekan tentang read aloud ya, membaca nyaring adalah bagaimana kita membangun sebuah pengalaman yang positif, yang menyenangkan ya, pengalaman yang menyenangkan yang itu membekas pada diri anak bahwa ternyata membaca itu adalah sebuah aktivitas yang senang, yang membuat mereka menimbulkan perasaan senang pada diri anak. Jadi ini ada sebuah quote ya, saya bacakan. Kita harus memastikan bahwa pengalaman awal anak dalam hal membaca itu tidak menyakitkan, sehingga mereka akan senantiasa gembira mengingat pengalaman tersebut kini dan selamanya. Nah, ini lagi ya, titik tekannya adalah sebuah pengalaman membaca yang dia itu menggembirakan, bukan sesuatu yang membuat trauma, membuat menyakitkan, jadi efeknya nggak baik ke anak gitu ya.
Ini kan rata-rata usia anaknya kan belum masuk di jenjang SD ya, Bunda ya. Ada yang sudah bisa baca belum anaknya? Ada yang sudah, ada yang belum ya kayaknya ya. Sudah. Ada yang sudah. Iya, sudah. Ada yang belum juga. Atau sudah semua ini TKIT Fitra Insani apa sudah semua bisa baca? Yang belum, Bu. Yang belum ya. Nah, jadi titik tekan di read a lot itu adalah bukan membuat anak itu harus bisa baca gitu ya, bisa baca. Tapi kita menciptakan pengalaman bahwa harus menyenangkan. Tidak membuatnya menjadi tadi ya, tidak menyakitkan gitu. Jadi kalau dia gembira, dia akan mengingat pengalaman itu dari dia kecil. Kamu catat nggak? Iya, Nggak ada. ada aku nyatet ke Mary. Lanjut ya slide-nya. Jadi aku mau dicatat kok. Nah, kemudian tadi yang saya lanjutkan bahwa read a lot itu aktivitasnya sederhana ya. Kita tidak perlu waktu khusus ya, tidak perlu keterampilan khusus dan juga tidak perlu perlengkapan khusus. Jadi hanya sekadar tadi ya mengambil buku, kemudian kita bersuara keras, kita bersuara nyaring. Dan nanti kita bahas DM-nya dan waktunya juga paling minimal nanti kita punya gerakan kalau tadi ada 30 menit bersama anak, ini sebenarnya cukup minimal 5 menit ya kita membacakan nyaring, itu paling minimal gitu. Dan tadi benar dari 24 jam waktu kita gitu, dalam sehari ketika kita menyisihkan waktu 5 menit ya atau lebih ke anak, ya itu saya rasakan tidak sulit gitu ya. Jadi read a lot ini sebenarnya aktivitas yang simpel gitu ya, sederhana gitu, dan dia bisa untuk melatih keterampilan membaca. Dia bisa untuk melatih keterampilan membaca. Lanjut. Ya. Nah, jadi mungkin ini saya singgung sedikit ya tentang membaca nyaring, tentang read a lot. Sebenarnya ini juga salah satu metode yang secara praktis untuk bisa membangun kemampuan membaca pada anak. Gitu. Jadi kalau kemampuan membaca itu ada teknis ya sama kemampuan membaca fungsional. Kemampuan membaca teknis itu yang seperti apa? Kemampuan membaca teknis itu yang ya kalau misalnya kita ada kata-kata ada huruf Yang ngajar kamu tak kemarin di aula. Yang baru. Guru baru. Coba suaranya. Dengeran nggak ya? Suara saya terdengarkan ya? Terdengar nggak suaranya? Terdengar, Ibu Irma. Jadi saya ulang ya, kalau misalnya ada huruf S, A, B, A, R gitu ya, berarti ketika ada anak yang dia sudah langsung bisa membaca huruf itu, sabar misalnya gitu ya, berarti dia sudah bisa mencapai kemampuan membaca secara teknis. Artinya dia sudah mampu merangkai kata, merangkai huruf dan mengenal kosakata. Nah, yang membedakannya adalah dengan fungsional. Fungsional itu dia lebih kepada pemahaman dari kata-kata itu ya, dan banyak orang gitu ya, bahkan sampai dewasa dan mungkin kita gitu ya, itu bisa jadi kemampuan membacanya itu hanya masih sebatas di kemampuan membaca teknis, jarang atau persentasenya masih banyak sekali yang dia itu tidak bisa mencapai kemampuan membaca fungsional gitu ya. Bagaimana kemampuan membaca fungsional? Misalnya contoh gini, ada sebuah kalimat pertanyaan misalnya, berat mana 1 kilogram kapas dengan 1 kilogram besi? Kira-kira jawabannya berat mana? Sama baik. Baik, pinter nih ya. Kemampuan membacanya fungsionalnya sudah dapat. Tapi ternyata berdasarkan survei banyak orang yang masih menjawab berat besi, ya gitu ya. Jadi ini yang kembali ke sini ya, kemampuan membaca teknis dan fungsional itu harusnya bisa dilatih secara bersamaan. Dan salah satunya melewati metode read a lot. Bagaimana anak-anak terbiasa memahami sebuah kata, sebuah kalimat, bukan hanya sekedar
apa namanya, saya sudah bisa baca selesai gitu ya, tapi tidak ada keinginan untuk memahami apa kosakata, kalimat dan lain sebagainya gitu ya. Belum coba slide sebelumnya. Ya. Nah, dalam metode read a lot gitu ya, yang tadi dikatakan membangun kemampuan membaca, ya ternyata efeknya itu tidak hanya yang mendengarkan, yang berlatih gitu ya, tidak hanya anak-anak kita yang berlatih, tapi yang membacakan gitu ya, kita yang di sini nanti posisinya sebagai orang tua itu juga akan terlatih gitu ya, karena nanti kita akan terbiasa juga tadi belajar kemampuan membaca secara fungsional gitu ya, tahu tanda intonasi dan lain sebagainya nanti kita bahas ya. Jadi bahasanya ketika kita ingin anak kita belajar, ternyata kita juga bisa belajar bersama anak gitu. Ya, dan ini ada di metode read a lot. Gitu. Kemudian dalam metode read a lot ya, dia bisa menambah kosakata. Ya, menambah kosakata. Jadi salah satu kecerdasan yang ada pada anak itu bisa kita latih dari mendengar ya, dan salah satunya itu ada di membaca nyaring. Jadi semakin sering kita membaca nyaring, semakin anak-anak itu punya pertambahan kosakata. Ya, pertambahan kosakata yang dia itu didapat dari membaca itu. Jadi misalnya apa ya? Saya misalnya punya buku apa ini ya, misalnya saya punya buku ini ya, judulnya Si Buruk Rupa gitu. Nah, kita kan jarang ya misalnya secara bahasa sehari-hari mengatakan buruk rupa itu kan jarang ya, dan bahasa-bahasa yang jarang dibahasakan di keseharian biasanya itu ada di bahasa buku ya. Nah, kalau anak-anak yang sering dibacakan buku, dia biasanya kosakatanya akan lebih banyak dibanding anak-anak yang tidak sering dibacakan buku. Nah, jadi Si Buruk Rupa ini menceritakan sebuah apa gitu ya, rumah ya ternyata. Jadi rumah yang ternyata tidak terurus. Nah, ketika kita baca ini di anak, yaitu anak saya ya contohnya gitu. Jadi dia tertanam gitu ya. Jadi pernah kita jalan di suatu jalan, terus dia melihat ada rumah yang baru dibangun tapi kemudian kayaknya nggak selesai ya dibangunnya, jadi akhirnya rimbun terus. Ini ya kelihatan lah kayak seperti yang dibaca anak-anak di buku gitu ya. Terus mereka akhirnya bilang gitu ya, Umi itu ada si buruk rupa gitu ya. Wah gitu, ternyata mereka ingat, oh buruk rupa itu sesuatu yang tidak terurus. Jadi dia bisa menambah kosakata. Jadi semakin kita banyak memaparkan anak dengan bacaan buku, dia akan menambah kosakata. Nah, kosakata ini nanti yang akan akhirnya menunjang verbal, secara verbal. Anak-anak yang kosakatanya penuh di kepalanya biasanya secara verbal, secara tata bahasa, secara kemampuan bicara, dia akan lebih baik gitu. Ya, dia akan lebih baik. Dia akan lebih cakap, atau kalau bisa dikatakan biasanya dia akan lebih luas ketika berinteraksi. Anak-anak yang kosakatanya banyak nanti akan jatuhnya ke verbal. Kemudian anak akan menjadi pembaca alami. Ya, pembaca alami itu seperti apa? Yang tadi saya bilang, dia tidak akan berhenti juga di kemampuan membaca teknis. Jadi anak yang sudah mencapai kemampuan membaca fungsional, biasanya dia akan tanda petik ketagihan untuk terus membaca dan membaca. Gitu. Nah, ini yang nanti salah satu target visi misi Read a Lot Lampung adalah menjadikan anak-anak itu pembaca sepanjang hayat. Jadi tidak misalnya kalau kita dapati sekarang kan, kalau misalnya nggak ujian, nggak baca buku gitu ya. Atau misalnya mumpung lagi libur, nggak ada aktivitas baca, nggak ada aktivitas belajar gitu. Ya, atau bahkan kemarin yang sempat ya saya lihat videonya ya di daerah Tangerang atau kalau nggak salah ya. Jadi pas sudah daring lama, kemudian tatap muka beberapa. Jadi anak usia kelas 4 ya, kelas 4 SD itu ketika ditanya lagi sama gurunya, disuruh baca, dia udah lupa gitu ya. Dia lupa gitu, sama sekali lupa. Padahal tadinya bisa baca gitu ya. Dia lupakan ternyata selama daring, selama pandemi itu,
ketika proses belajar daring dan lain sebagainya, itu ternyata juga tidak menumbuhkan anak-anak untuk tetap bisa membaca di rumahnya. Sampai bisa lupa seperti itu, karena ternyata ya tadi, anak-anak tidak menjadi pembaca yang alami. Dia hanya sekedar, oh saya disuruh gitu. Jadi beda ya Bunda. Makanya saya tadi pertanyaan di awal kan mengatakan aktivitasnya membaca bersama ya, gitu. Ya bukan misalnya kita punya buku, ini nih apa Bunda beli buku nih gitu ya, baca nih gitu ya, gitu. Dan ternyata anak-anak juga nggak pernah lihat kita baca buku. Gitu. Nah jadi yang terbangun di anak-anak ya apa sih memangnya kenapa sih saya harus baca, karena ternyata kita tidak dilatih, anak-anak itu tidak dilatih menjadi anak-anak yang pembaca alami ya gitu. Jadi kalau anak-anak sudah menjadi pembaca yang alami ya dia akan merasa bahwa membaca itu sebuah kebutuhan gitu ya, sebuah kebutuhan, bukan sekedar tadi menggugurkan kewajiban atau tuntutan dari sekolah, tuntutan dari pihak lain ya. Nah, dalam read a lot jadi ketika kita proses membacakan nyaring bersama anak-anak, insya Allah lagi balik-balik ke tadi ya, pengalaman menyenangkan ya, pengalaman menyenangkan yang kita ciptakan yang itu akan membekas ke diri anak dan akhirnya menjadikan dia pembaca sepanjang hayat. Nah, kemudian dalam read a lot itu juga dia melatih rentang perhatian anak dan proses mengingat ya. Jadi kan anak-anak kita ya kalau kemarin itu kan saya 1 bulan ya kemarin di di Fitra Insani dengan kelas yang berbeda dan anak-anaknya pasti berbeda-beda juga ya. Jadi memang apalagi di usia TK ya, usia TK itu kan memang rentang perhatiannya kan masih minim ya. Rentang perhatian itu bagaimana anak-anak itu bisa diajak fokus gitu ya. Itu kan rentangnya tidak terlalu lama. Nah, salah satu metode read a lot adalah salah satunya dia bisa melatih rentang perhatian itu. Jadi ketika kita baca buku, yuk baca buku ya sama Bunda, kita duduk sebentar gitu. Nggak apa-apa Bunda kalau misalnya anaknya duduknya cuma sebentar ya, semenit 2 menit dia terus pergi lagi, naik kursi lagi atau apa lagi, nggak apa-apa, nanti besok kita coba lagi. Nah, jadi metode untuk melatih rentang perhatian karena nanti ketika usianya bertambah kan memang anak-anak diperlukan untuk bisa punya rentang perhatian atau rentang konsentrasi itu jauh lebih lama gitu. Nah, salah satunya bisa kita latih di read a lot. Jadi ketika kita ambil buku misalnya kan, yuk kita mau baca buku nih gitu. Yuk kita mau baca buku apa ya gitu ya. Yuk duduk sebentar gitu ya. Jadi bisa melatih rentang perhatian dan kemudian juga daya ingat ya, daya ingatnya. Jadi proses membaca ya, proses belajar membaca itu sulit ya Bunda. Jadi kita juga coba kita ingat-ingat dulu ya, dulu belajar bacanya kayak mana ya. Jadi kita juga harus belajar berempati dengan anak bahwa proses belajar membaca itu sesuatu yang memang ya sulit gitu. Artinya kita ketika mengenalkan itu dengan anak-anak, kita harus banyak hal-hal yang sifatnya itu mempersiapkannya dulu. Jadi membaca itu ya tadi di awalnya dibilangkan jangan sampai kita menjadi anak itu dapat pengalaman yang menyakitkan gitu. Jadi anak-anak itu proses membaca itu banyak tahapannya. Jadi salah satunya dia bisa tahu dulu gitu ya bunyi huruf gitu ya, kemudian banyak mendengar ya. Saya lupa ya. Sebenarnya proses membaca itu dia ibarat itu harus mengumpulkan 8 tali gitu ya. Jadi 8 tali yang harus dirangkaikan yang kemudian itu bisa menghantarkan anak kita membaca gitu ya. Jadi harus salah satunya kayak memahami susunan kata, kemudian huruf gitu ya, kemudian terbiasa melihat tulisan ya. Itu juga salah satu yang bisa menunjang anak-anak kita itu bisa baca. Jadi anak-anak tuh terbiasa lihat huruf, lihat kata-kata gitu ya, dan salah satunya bisa kita praktekkan di read a lot karena nanti proses read a lot itu proses membacanya itu dia harus bukunya dihadapkan gitu ya, dihadapkan ke anak kemudian kita tunjuk. Nanti kita coba praktek ya. Lanjut. Nah ini ya saya sebenarnya ketika
tim sekolah ya meminta untuk bagaimana ya menyampaikan bahwa read aloud itu bisa ya menciptakan ya sebuah kedekatan dengan orang tua dan anak ya, karena memang saya secara pribadi sudah merasakan gitu bahwa ketika kita memang membacakan buku dengan anak, salah satu bonding yang kita dapat itu lebih kuat gitu ya. Jadi cara menyenangkan menciptakan kegemaran membaca ya. Jadi ketika membacakan nyaring gitu ya. Jadi ketika kita membacakan nyaring ya, orang tua itu jadi sosok panutan ya. Orang tua itu jadi sosok panutan. Jadi yang tadi saya bilang ya, kita bukan jadi yang tadi ini Bunda belikan buku gitu ya, silahkan nih dibaca gitu ya, ini baca nih gitu. Tapi ketika metode read aloud, jadi kita prosesnya itu membaca bersama. Nah, ketika kita membacakan buku gitu ya, membuka buku, anak-anak akan lihat gitu ya bahwa oh gitu ya, bunda saya ini juga suka baca gitu ya. Oh, bunda saya ini juga suka dengan buku itu kan. Ajak nak mobil. Yang kecil nangis. Ya, jadi orang tua itu jadi sosok panutan, jadi role modelnya gitu. Jadi anak-anak akan merasa oh bukan cuma saya loh yang dipaksa untuk suka baca gitu ya, tapi ternyata bunda juga, umi juga, mamah juga gitu ya, dia suka baca gitu. Kemudian anak akan merasa dicintai ya. Jadi apalagi kalau anak TK ya Bu, kalau bunda anak TK kayaknya masih bisa ya kalau kita sambil kita dudukkan ya, kita pangku gitu. Jadi sambil kita pangku, kemudian bukunya kita hadapkan ke kita begini ya, sambil kita peluk, bisa sambil kita sayang gitu, sambil kita cium gitu ya, sambil kita bercerita, yaitu ininya jadi dapet banget. Dan ini bisa banget ya bunda nanti ditularkan ke ayah ya, karena nanti proses rasanya itu juga akan beda ketika ayahnya juga punya waktu untuk meluangkan membaca gitu ya bersama anak ya. Hubungan dan orang tua dan anaknya jadi dekat gitu ya, jadi dekat ya, jadi dekat. Lanjut. Nah ini lagi ya, jadi ketika membaca nyaring ya, lagi-lagi dia akan mengubah persepsi kegiatan membaca itu jadi positif, jadi menyenangkan. Misalnya misalnya sebentar. Misalnya ini ya, saya punya buku dia tentang hari Jumat gitu ya, tentang hari Jumat. Ya, kadang kan kita pengen ya nyisipin sedikit-sedikit hal-hal yang sifatnya secara keimanan misalnya gitu, karena ternyata Jumat kan banyak keberkahan yang bisa kita raih ya. Jadi buku ini tentang hari Jumat ya, jadi tentang hari Jumat. Jadi sebenarnya niat kita itu pengen memasukkan bahasanya ngajarin gitu ya bahasanya. Sebenarnya kita tuh niatnya pengen ngajarin loh ke anak-anak kalau di hari Jumat itu kita harus apa aja, misalnya yuk kita sama-sama baca Al-Kahfi, di sini aja baca Al-Kahfi, kemudian potong kuku, berpakaian rapi gitu ya. Sebenarnya kita tuh pengen nasehatin loh bahasa ininya ya, tapi kita kemas dengan sesuatu yang dia menyenangkan gitu ya. Kita menyenangkan gitu. Jadi sambil baca buku, kita bisa setelah selesai baca, kita bisa sambil bercerita gitu ya. Oh, kenapa sih tiap hari Jumat kita harus lebih bersih gitu kan, potong kuku gitu ya, kemudian mandi ya, kemudian cari baju yang paling baik gitu ya, kemudian kita baca Al-Kahfi, kemudian kita banyak sedekah, jangan lupa doa di waktu asar, kan banyak banget ya. Jadi hari Jumat itu aja kita mau ngasih nasihat-nasihat ke anak itu aja banyak banget. Dan untuk anak usia TK itu sudah bisa gitu ya, udah bisa diajak ngobrol seperti itu ya. Jadi ketika saya ya terbiasa gitu ya, kalau di rumah tuh memang seringnya gitu ya menyisipkan nasihat-nasihat itu saya pakai buku ya, karena kadang ya bunda ya gitu, apalagi kalau anak laki-laki ya, anak laki-laki itu nggak suka diomelin ya, sama kayak bapaknya deh, sama kayak suami kita nggak suka dicerewetin
ya. Jadi kita harus cari cara gitu. Salah satunya kalau saya lewat buku gitu ya. Kalau saya lewat buku salah satunya misalnya buku ini. Misalnya anak saya yang tua itu kelas 3 ya, setara kelas 3 gitu ya. Jadi apa sih saya lagi cari-cari gimana caranya saya bisa menyisipkan nasihat tentang Al-Qur'an gitu ya. Gitu ya. Jadi mungkin kita kan sama-sama ya Bunda misalnya punya keinginan anak kita itu misalnya mau menghafal gitu ya, kemudian dekat dengan Al-Qur'an gitu ya. Saya rasa semua orang tua ingin seperti itu. Tapi kan tadi gitu bagaimana kita menciptakan hal yang itu bisa anak-anak kita lakukan dengan cara menyenangkan. Jadi kemarin saya dapat ya buku tentang Al-Qur'an ya, buku tentang Al-Qur'an ini ada dua jilid gitu ya. Dan ini bagus banget gitu ya, bagus banget. Jadi sebelum kita meminta anak-anak kita itu yuk ngaji yuk ngaji saya coba sambil baca ini ke anak-anak, kenapa sih kita harus baca Al-Qur'an? Oh ternyata Al-Qur'an itu adalah kitab umat Islam. Kenapa? Ini dia sebenarnya isinya dikit-dikit ya, teksnya itu nggak panjang, tapi bagus banget ya. Kalau mau cari nanti terbitan Pinisil ya. Jadi kenapa? Oh Al-Qur'an itu wahyu Allah, Al-Qur'an itu kalam Allah ya. Kemudian dia dibawa sih. Jadi kita bercerita dulu gitu ya, Al-Qur'an itu diturunkan. Jadi anak-anak itu kenapa sih kita harus bacanya tuh dapat gitu ya. Nah, itu salah satunya juga kita membangun tadi ya, kegiatan membaca itu jadi hal yang positif gitu ya. Kemudian membaca adalah kegiatan menyenangkan, membaca adalah kegiatan penuh cinta. Iya gitu ya. Jadi jangan sampai kita tadi ya Bunda jadi orang yang ketika anak itu disabdorin buku kemudian baca gitu ya. Itu jadi kayak jadi wow gitu ya, dia jadi menarik diri dari kegiatan membaca gitu karena kita menyajikannya tidak dengan senang gitu ya. Jadi gimana caranya gitu ya, memang kita bisa tadi dengan buku-buku atau misalnya mana bukunya ya, kalau anak banyak bukunya di sini saya bingung. Oh ini ya, ini juga sama nih, saya juga dapat buku tentang cinta Al-Qur'an. Ini kan dari warnanya aja udah full color ya, anak-anak itu pasti suka. Ya, anak-anak pasti suka ya, dan kemudian kita bacanya itu juga dengan mimik wajah yang ramah gitu ya, dengan ini kemudian yuk kita lihat nih gitu ya, kenapa ya gitu. Misalnya kita lihat nih, alhamdulillah hari ini cerah sekali gitu. Jadi anak-anak itu merasa dicintainya dapat gitu Bunda. Ketika kita bersedia membacakan buku, apalagi bukunya itu yang buat anak itu menarik gitu ya. Misalnya anak saya dulu suka Franklin ya. Nah ini misalnya, yuk gitu ya. Umi dapat nih buku Franklin judulnya tentang sepak bola. Anak saya suka sekali sama bola kan. Wow gitu kan ya, dia excited sekali gitu ya, senang banget gitu ya. Yuk kita baca buku yuk. Kayak mana sih Franklin ini? Oh ternyata dia lagi belajar tuh, dia suka bola tapi ternyata dia tidak pandai gitu kan. Jadi kita bisa sambil habis baca buku ini ngobrol banyak dengan anak tentang hobinya bermain bola. Jadi anak ngerasa ya baca buku itu bukan bukan gitu doang loh gitu ya, bukan yang ya dia nggak paham gitu kenapa saya harus baca buku. Jadi kalau misalnya kita singgung dengan kesukaannya, dengan hobinya, itu biasanya anak-anak ngerasa ya dia merasa dicintai gitu. Ya kemudian memperkenalkan konsep media cetak atau tulisan ya, ini sama sih sebenarnya tadi ya, pemaparan tulisan ya, yang lagi-lagi ya Bu Bunda buku itu kan efek radiasinya hampir nggak ada lah ya gitu ya, dibandingkan dengan gadget. Dan gadget ini kan juga jadi sebuah problema ya bagi era sekarang ya, apalagi anak-anak. Bahkan daring kemarin kan justru banyak keluhan itu anak-anak malah lebih banyak beraktivitas dengan gadget ya dibanding misalnya dengan belajarnya gitu. Nah justru ketika kita mengenalkan ya di Read a Lot ini, kita anak-anak itu terbiasa ya, bahkan dari kecil juga bisa kita kenalkan terbiasa dengan media cetak atau tulisan. Nah media cetak atau tulisan itu nggak ada radiasi, malah justru tadi salah satunya dia bisa memancing kemampuan membacanya gitu ya, kemampuan membacanya. Walaupun anak-anak itu belum bisa baca ya, dia nanti akan terbiasa karena dia sudah sangat sering lihat konsep tulisan gitu ya. Kayak ini misalnya nih
untuk usia 3 tahun ke bawah bisa. Ya, aku dan rumahku gitu. Ya, aku dan rumahku. Nah, jadi apa namanya? Misalnya ini gitu ya. Ini apa teksnya lebih sedikit-sedikit lagi gitu dari yang tadi gitu ya. Misalnya kita lihat ini apa? Ini aku lebah gitu ya. Oh, ini lebah nih anak 2 tahun, anak umur setahun, anak saya waktu dari umur setahun dia sudah suka dengan buku ini gitu. Ya, ini lebah gitu ya. Lebah rumahnya di mana gitu ya. Di sini gitu ya. Jadi ketika kita meng-read a lot, sesungguhnya kita tadi memaparkan tulisan. Nah, kalau anak-anak sudah sangat sering melihat tulisan, nanti ketika di fase dia siap untuk belajar membaca, biasanya akan lebih mudah. Ya, kemudian mendekatkan orang tua dan anak ya, yang tadi ya bondingnya, dan juga dia akan merangsang imajinasi. Ya, anak-anak yang terbiasa terpapar dengan buku, biasa imajinasinya banyak ya, Bu. Dan imajinasi itu salah satu kecerdasan, salah satu hal yang akan merangsang kecerdasan lainnya. Jadi kalau kita punya anak yang suka berimajinasi apa-apa, ayo Bu ditangkap gitu ya, nggak apa-apa ya, mau masih kecil. Itu ya kayak saya pernah misalnya, oh ini ya saya dapat buku. Sebenarnya buku ini dia menceritakan tentang Palestina ya, tentang Palestina. Kayaknya serem ya, masa anak-anak kecil bisa sudah kita kasih tentang Palestina sih misalnya. Dan ternyata buku ini bagus banget cara mengemasnya. Dia kayak pop book gitu Bu ya. Jadi ada Bunda. Jadi banyak ininya. Oh ini salah satunya. Bisa lihat nggak? Jadi ketika dibuka, dia begini ya. Jadi nggak ada anak yang nggak suka dengan model-model buku begini ya. Salah satunya kan nanti mau mencari gimana ya untuk menarik anak-anak suka dengan buku, kita bisa coba buku-buku yang model begini. Jadi ini menceritakan tentang anak Palestina ya, kenangan Mansor ya, namanya Mansor ya. Jadi dia ini anak Palestina yang sebenarnya ternyata di ujungnya dia ini meninggal gitu ya. Dan walaupun misalnya kisahnya ini, tapi anak-anak mencernanya dapat gitu ya. Saya suka banget sama buku ini. Saya aja suka ya, apalagi anak-anak gitu ya. Jadi ini bahasanya ini si Mansornya gitu ya. Bagus lah. Atau Imaji misalnya ini ya, kemarin di guru-guru juga udah saya tunjukkan. Buku ini salah satu favoritnya anak-anak. Aku suka buah gitu ya. Jadi dia menceritakan buah-buahan itu apa aja tuh, misalnya ini ya, dia ada ini, ayo ikut aku memetik buah gitu. Nah, jadi ada anak perempuan ya, dia memetik buah, dia pakai topi, dia bawa tas, bawa ini. Jadi anak saya itu ngikut gitu ya, sering pengen pergi ke bawa keranjang. Ya, imajinya bermain. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Slide-nya diganti. Nah, ini ya, ini ada dari Mem Fox ya, dia ini penulis buku anak dari Australia. Anak yang tidak pernah dibacakan buku sebelumnya akan kaget pada hari pertama diajarkan membaca. Apabila pengalaman tersebut menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan, maka mereka akan menarik diri dari kegiatan membaca. Yang ini yang tadi saya bilang ya Bunda, jadi kegiatan read a lot salah satunya adalah dia membangun sebuah pengalaman menyenangkan dan kemudian mengenalkan anak-anak pada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui anak sebelum dia itu dikenalkan dengan cara membaca. Ya, cara membaca itu seperti ayo eja ini aja apa gitu ya dengan ininya ya. Jadi kalau anak-anak yang dia tidak punya pengalaman dibacakan buku sebelumnya, biasanya akan kaget. Nah, kalau dia kaget, yang kemudian ada timbul perasaan atau pengalaman yang tidak menyenangkan, dia akan tumbuh jadi anak yang tadi di awal kita sempat bilang ya. Jadi tumbuh anak yang akhirnya dia akan menarik diri dari kegiatan membaca.
ya dia akan berpikir yang membaca itu ya hal yang harus dilakukan kalau emang harus dilakukan. Kalau dia tidak disuruh, kalau dia tidak ada tadi misalnya nggak ada ujian, nggak ada apa, dia nggak akan membaca. Karena ternyata pengalaman pertamanya itu tidak menyenangkan, tidak menimbulkan efek gitu ya. Nah, jadi kalau tadi dibilang saya suka baca dari kecil gitu ya, padahal dulu bacaan buku saya itu nggak banyak, nggak sebanyak misalnya hari ini yang saya punya untuk anak-anak gitu ya. Saya punya apa namanya pojok baca sendiri untuk anak-anak gitu kan, nggak sebanyak itu dulu buku-buku anak saya gitu. Jadi saya dulu dari kecil cuma baca Bobo ya, majalah Bobo. Tapi dari majalah Bobo itu pengalaman saya dengan membaca itu menyenangkan gitu. Jadi karena itu akhirnya ketika bertambahnya usia, saya tetap membaca dengan bacaan yang berbeda ya, tapi diawali dengan tadi pengalaman yang menyenangkan, dan itu yang saya berusaha untuk ciptakan ke anak-anak, bahwa pengalaman membaca itu menyenangkan. Jadi nanti ketika bertambahnya usia, dia akan menemukan bacaan-bacaan yang sesuai dengan usianya dan dia akan menjadi pembaca sepanjang hayat. Gitu. Lanjut. Nah, ini kita langsung masuk nanti ke ini ya, teknik read aloud-nya ya, biar nanti bisa dipraktekkan langsung ya di rumah ya, Bunda bersama anak-anak. Jadi unsur-unsur read aloud itu ada yang baca, ada yang nyimak, dan ada yang dibaca ya. Simpel itu Ibu ya, Bunda. Ada yang mau kita bacakan anak-anak kita, kemudian ada yang baca yaitu kita, kemudian ada yang dibaca yaitu bukunya. Ya, lanjut. Nah, sama sih ya ini ya, lanjut aja. Nah, hal yang perlu disiapkan ya tadi waktu ya. Waktu eksklusif 10 menit ya. Ini paling inilah minimal 5 menit juga boleh ya. 5 atau 10 menit ya, boleh lebih bahkan. Kemudian buku yang baik yang sesuai dengan masa pertumbuhan anak. Oh, saya di rumah bukunya belum banyak, nggak apa-apa gitu ya. Ada anak yang bahkan tipenya suka dengan satu buku, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita punya waktu tadi untuk membacakan ke anak. Ya, jadi waktu eksklusif yang tadi kita hadir, benar-benar hadir bersama anak. Benar-benar hadir. Lanjut. Nah, ini tahap-tahap membaca ya, ada persiapan awal, saat membaca, dan setelah nanti kita ini. Nah, lanjut aja. Nah, ini ya, jadi tadi gitu sebelum kita membacakan buku ya salah satunya yang perlu kita rencanakan juga tujuan tadi yang kayak tadi saya cerita ya, misalnya saya pengen apa tentang Al-Qur'an tadi ya, akhirnya saya cari buku tentang Al-Qur'an gitu ya. Atau apa terserah apa bunda-bunda di rumah misalnya ada buku tentang apa ya, apa sih kebanyakan Halo Balita ada nggak? Kayaknya yang familiar itu biasanya banyak di rumah-rumah itu Halo Balita ya. Nggak apa-apa, coba Bunda ada contoh buku apa? Contoh buku apa yang ada di rumah? Boleh nih sambil ngomong nih. Contoh buku apa yang ada di rumah? Apa ya yang samaan ya? Atau mungkin buku saya nggak banyak gitu ya, kemudian kok kayaknya nggak menarik gitu ya. Mungkin saya berbagi ini sedikit lah gitu. Kalau dalam keluarga saya alokasi untuk membelikan buku ke anak itu ada ya. Jadi bahasanya ayo deh dicoba gitu. Misalnya kita berazam berniatnya begini. Salah satu investasi terbaik kita ke anak itu salah satunya ada di pendidikan ya. Dan salah satunya kita menyediakan fasilitas pendidikan itu di rumah bisa dengan buku. Nah, makanya kita mencoba untuk meniatkan bahwa kita berikhtiar gitu ya, bersedekah ya, menginfakkan harta kita, salah satunya alokasinya di penyediaan buku. Nggak apa-apa, sekarang itu banyak kok buku-buku yang dia bagus, kemudian dia murah gitu ya, nggak perlu yang premium yang ada yang berjuta-juta ya Bunda ya. Saya juga sanggup beli buku yang harganya juta-jutaan itu, anaknya pas masih satu anak ya, kalau giliran udah anak yang 4 itu ini juga ya. Jadi banyak kok buku-buku yang saya bahkan banyak buku-buku yang buku-buku second ya. Saya punya banyak kenalan penjual buku. Nah, ini misalnya salah satu contoh ya, buku. Dia ini bukunya tulisannya tulisan Mandarin gitu ya. Second ini saya belinya, tapi saya ambil karena ternyata ilustrasinya itu bagus banget gitu ya. Ilustrasinya bagus. Jadi dari ilustrasi aja saya bisa
bercerita sama anak-anak gitu ya. Dari ilustrasinya saya bisa bercerita sama anak-anak. Ya, ini murah, ini cuma 15.000 nggak salah. Ya, jadi apa maksud saya jangan sampai kita langsung jadi apa mematok kayak hambatan gitu ya. Oh saya nggak punya buku banyak nih, saya nggak punya ini gitu ya. Bisa kita akalin semuanya. Ya atau misalnya nanti kalau misalnya di perpusda ya perpusda sini ya. Kalau misalnya nggak tahu sih saya udah lama semenjak pandemi saya nggak ke sana ya udah dibuka atau belum saya juga belum paham. Itu bagus ya Bunda, sebenarnya buku-bukunya bagus di perpusda itu dan sayang sedikit sekali yang datang. Dulu saya kalau datang kayak punya rumah saya sendiri ya, anak saya sama anak saya doang yang di situ gitu ya. Jadi ini padahal bukunya bagus-bagus banget. Kita bisa buat kartu nanti di sana dan bisa pinjam gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita tadi ngerasa oh saya nggak ada nih alokasi apa gitu ya. Jadi harus semangat ya gitu ya dan banyak kok yang apa namanya yang murah-murah itu banyak. Nah, kayak gini aja ya, ini tentang sholat. Ya, ini cuma 25.000. Nah, kadang kita jajan bakso kan banyak ya Bunda ya. Ya, jajan bakso misalnya, itu diinin deh gitu. Coba ya kita alokasikan untuk bagaimana kita menyediakan buku di rumah untuk anak-anak. Nah, jadi kita harus latihan apa prabaca dulu apa nih ya kita yang mau kita angkat buku yang mau diangkat apa gitu ya. Nanti kita coba. Jadi yang namanya read aloud itu ketika kita membacakan buku kita sambil menarik anak-anak apa sih gitu ya yang apa namanya yang bisa kita diskusikan di buku ini itu apa gitu ya. Misalnya saya punya buku ini. Ya, ini bahasa Inggris ya. Ini juga saya belinya second ya, Bunda. Nggak mahal, 20.000 kayaknya. Tapi buku ini bagus banget. Ya, jadi dia mengisahkan seekor kelinci yang dia itu mau pergi, terus dia tahapan pakai bajunya tuh banyak gitu ya, sampai akhirnya dia benar-benar siap pergi gitu ya. Jadi sampai dari dia milihin apa namanya, ya. Ini sampai milih celana dalamnya aja ditunjukin ya. Kemudian milih kaos dalam, pilih yang mana? Ini kaos dalamnya. Sampai dia pilih kaos kakinya, sampai dia pilih sepatunya. Nah, jadi ketika kita membacakan ini ke anak-anak, ya itu kita bisa diskusi. Nah, nanti pas ketika apa misalnya di keseharian anak-anak itu jadi ketika kalau pergi itu kayak gayanya tuh kayak niruin Lili ini gitu ya. Aku mau pakai kaos kaki warna apa ya gitu ya. Aku mau pakai baju warna apa ya gitu-gitu ya. Jadi ciptakan gitu ya hal-hal yang itu bisa jadi bahan diskusi, bahan menarik gitu. Kemudian latih gitu anak-anak ketika sudah baca, oh kisah ini apa kita tadi baca buku apa ya gitu ya. Misalnya saya punya kemarin saya sempat bacain ini ke anak-anak yang mana ya lupa saya. Pokoknya kayaknya bukan minggu ini, minggu yang kemarinnya ya. Tentang hujan. Jadi ini kisah bebek gitu ya, kisah bebek yang dia itu sudah dibilangin gitu ya kalau mau main hujan nggak lama-lama, kemudian harus pakai sepatu botnya, harus apa, pokoknya intinya ternyata dia melanggar apa kata-kata ibundanya itu dan akhirnya dia demam gitu ya. Nah dari sini kan ketika kita ambil ininya anak-anak bisa oh gitu ya gitu ya. Kadang-kalanya ketika dibilangin Umi nih gitu, kalau nggak nurut biasanya tadi gitu. Jadinya bagaimana itu kita bisa diskusi sama anak. Jadi banyak yang bisa kita ambil ya. Lanjut. Nah ini saya sedikit ini apa gimana apa kalau teknik read aloud sebenarnya ya. Teknik read aloud sebenarnya saya pakai apa ya? Ini aja nih. Nih judulnya maafkanlah. Jadi ketika kita baca buku, biasakan ke anak-anak itu kita ngobrol dulu covernya. Ya dari cover aja kita bisa banyak ngobrol sama anak-anak ya. Jadi tunjuk dulu sampul bukunya ya. Ini juga bisa jadi bahan baca. Misalnya Umi mau baca ini ada buku ya. Ini anak ini lagi ngapain ya? Oh, anak ini lagi duduk. Dia bawa apa? Oh, dia bawa apa sih itu gitu ya, gembol apa sih bahasanya ya, dia bawa kain apa namanya dia bawa kain nih yang diiketin di tongkat gitu ya. Wah, kira-kira itu isinya apa ya? Jadi dari covernya aja kita itu bisa gitu mancing anak untuk berimajinasi, bercerita. Nah, setelah itu kita bacakan judulnya. Oh, ini judulnya Maafkanlah. Nah, jangan lupa kita kenalkan juga siapa sih penulisnya, sama penggambarnya, sama penerbit bukunya. Jadi biasakan juga untuk anak-anak tahu bahwa ya buku ini ditulis oleh seseorang, diterbitkan oleh suatu tempat penerbitan dan ternyata yang
gambar-gambar di buku ini adalah hasil gambar seseorang gitu. Jadi kita perkenalkan ya Bunda, dibaca penulisnya, ilustratornya dan penerbitnya. Wah, jadi kita lihat yuk gitu ya. Kira-kira anak ini bawa apa ya gitu. Jadi buku ini bagus ya kalau mau cari ya. Jadi ternyata yang dibawa anak ini itu adalah kemarahan. Nah, jadi nanti di endingnya setiap dia marah gembolan dia itu membesar gitu ya. Jadi anak-anak tuh kalau baca ini terus habis itu bilang, wah ternyata kalau kita nyimpen marah ya itu berat nggak gitu ya, berat gitu. Kita hari itu jadi sebel gitu kan, hari itu ternyata apa itu yang dituju ini kan, berarti kita harus jadi orang yang apa, suka memaafkan. Jadi kita akan ringan ya di sini nanti dia ada, kan dia makin besar gitu ya, udah pokoknya udah sampai makin besar, dia udah capek bawanya, akhirnya anak itu nih dia berani melepaskan gitu. Jadi ketika dia sudah melepaskan itu dia ringan gitu hatinya, dan ini bisa masuk ke anak-anak ya, bisa masuk. Nah tadi yang saya bilang selain judul ya kita gali gitu ya, gali apa buku itu dan kemudian ilustrasi ya. Jadi salah satunya misalnya yang tadi saya bilang ya, walaupun bahasanya Korea tapi saya bisa menceritakan karena ternyata ilustrasinya bagus banget gitu ya, kece banget. Jadi kita secara ilustrasi juga bisa menceritakan ke anak-anak. Misalnya apalagi ya kalau yang ilustrasi, ilustrasinya ini ada kejutan kungkang, ini juga ilustrasinya bagus ya. Jadi dari ilustrasi kita bisa misalkan, wah ini lagi apa gitu ya, dia lagi makan, ini nggak apa-apa Bunda gitu ya. Jadi jadi read aloud itu kita harus membaca secara teksnya utuh ya. Teks yang ada di buku harus kita baca sesuai dengan kata-kata, tidak kita robah. Nanti setelah selesai itu baru kita bisa diskusi ilustrasinya atau apanya gitu ya. Jadi dibacakan selesai dulu, baru nanti kita dia lagi apa ya, dia lagi makan gitu. Terus ini ada hewan apa gitu. Jadi anak-anak itu dengan ilustrasinya aja dia bisa tadi berimajinasi, dan ini seru ya Bunda. Ketika kita ngobrolin ini dengan anak-anak gitu ya, itu yang tadi yang saya bilang, dia akan membangun kedekatan gitu ya. Oh iya saya juga nih, saya juga suka tuh kue itu atau hewan apa gitu ya. Yang bisa lokal ini ya. Saya punya ada seri mana ya? Saya nggak saya dekatkan ya. Saya punya buku yang buku besar ya, bukunya gede banget. Nah ini ya, misalnya ini seri emosi anak gitu ya. Oh dia ke kolam renang, gitu kan? Dia ke kolam renang nih sama papahnya, gitu kan? Terus kita cerita. Wah tuh lihat tuh dia ke kolam renang nih. Wah ramai sekali. Aku ingin segera berenang. Nah anak-anak saya yang nomor 3 tuh biasanya gini. Kolam renang ya gitu ya. Kita udah pernah belum ya Mi gitu ya. Udah di mana? Oh di sana. Jadi nggak apa-apa gitu sambil ngobrol sambil ini. Biasanya nanti di sela-sela baca buku tuh anak-anak ada aja loh yang keluar yang misalnya jarang cerita sama kita, akhirnya dia cerita gitu ya, aku tuh suka loh berenang gitu, aku tuh ini loh gitu. Padahal awalnya kan kita mancing dengan buku gitu. Ya, jadi itu salah satunya ketika kita bercerita kemudian membangun bonding tadi. Ya, lanjut. Nah, ini saat membacakan ya, baca dengan suara yang tenang dan jelas. Kemudian lakukan interaksi ya, jadi berinteraksi. Nggak apa-apa kalau misalnya kayak kemarin baca di TK itu kan istilahnya anaknya lebih dari 1 ya, dan dengan karakter yang macam-macam gitu ya, heboh gitu ya, ada yang maju ke depan, ada yang ini gitu, nggak apa-apa kita misalnya kita ladenin dulu sebentar, habis itu nanti kita ini ya. Jadi kita membantu anak-anak itu untuk bisa merasakan cerita yang mengalir itu ya, kemudian kasih tanggapan kalau anak-anak itu merespon. Jadi jangan marah ya Bunda kalau misalnya nanti dulu gitu ya, Bunda kan belum selesai bacanya gitu, nggak usah nanya-nanya dulu gitu, nggak apa-apa gitu ya, jadi ditangkap aja. Karena tadi bisa jadi memang di sela-sela aktivitas kita baca itu, imaji mereka itu nanti pada nongol tuh ya, pada pengen ngomong ini ngomong itu gitu. Kayak kemarin itu saya cerita tentang, nggak saya bawa bukunya di sana, tentang ada tikus si Mili itu dia suka makan di tempat tidurnya gitu ya. Jadi kemarin itu
banyak yang akhirnya iya aku juga kalau makan di tempat tidur, iya aku enggak gitu karena nggak boleh sama mama nanti dimarahin gitu-gitu lah. Jadi lucu kan gitu ininya. Aku nggak boleh makan di tempat tidur nggak boleh gitu. Atau kemarin tuh apa namanya siapa yang rajin beberes kamar gitu kan tempat tidurnya bersih. Oh aku kata dia sampai ada yang bilang itu apa aku punya sapu lidi kata dia untuk di apa namanya di ini ke kasur. Oh kata saya kemarin wah bagus itu sunnah Rasul itu kalau kita mau tidur digibas gitu kan gitu. Jadi anak-anak itu apa sih terini gitu ya terpancing dan justru itu bagus gitu. Jadi jangan kita harus apa telaten ya untuk ngasih tanggapannya gitu. Nah, jadi beri tanggapan. Nah, lanjut. Nah, kemudian ini kan malah disuruh kita pancing anak untuk bertanya, kemudian kita diskusi apa ceritanya gitu ya. Ya ajak anak itu terbiasa mengungkapkan apa sih yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasa itu di apa namanya kita pancing gitu ya. Terus jadi akhirnya apa namanya nanti bisa gitu kita misalnya cari namanya ada ya apa Bunda namanya bukis play ya. Artinya kita itu bermain dengan buku gitu ya, bermain dengan buku. Kayak tadi misalnya kayak yang tadi yang ini nih ya, yang aku suka buah. Ini kan nanti setelah kita baca ini kita bisa nih ngajak anak-anak keluar misalnya nyari apa yuk di dekat rumah kita ada apa gitu ya. Ada buah apa gitu ya. Jadi apa anak-anak itu setelah baca buku kemudian dia kepancing untuk ini apa namanya melakukan hal yang ada di buku itu gitu. Atau kayak ini makanya saya punya buku ya kalau ada bunda yang punya anak yang masih pakai pampers buku ini bagus ya judulnya Popok dan Popok jadi menceritakan anak-anak yang dia itu ya harus melepas pampersnya gitu tapi ini lucu banget tuh ininya jadi ketika ini anak saya yang umur 3 tahun itu emang susah banget yang lepas pampersnya ini kan jadi masalah ya buat ibu zaman now ya toilet training itu ya kadang kan menguras emosi ya bunda toilet training jadi di sini ini bagus gitu jadi dia mengenalkan bahwa hewan-hewan itu juga apa membuang kotorannya gitu tapi di mana tempatnya gitu jadi setelah baca ini apa anak-anak biasanya melakukan gitu ya lanjut kita nanti ini aja nah itu bahas cerita yang baru selesai ini dibahas apa ya minta anak menceritakan kembali ya atau tadi bisa dilanjutkan aktivitas lain tadi yang saya bilang ya bukis play tadi ya nah kemudian letakkan ya biasakan ya, nanti ya kita bahas di ujung letakkan bacaan itu di tempat yang mudah dijangkau anak ya. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk membuat anak kita suka baca itu adalah ya tadi salah satunya kita terbiasa meletakkan buku-buku yang itu bisa dijangkau anak. Jadi walaupun misalnya kita lagi nggak bisa bersamai membaca, anak-anak itu bisa melakukannya sendiri. Ya walaupun belum bisa baca ya Bunda, anak-anak yang memang sudah terpapar dengan bacaan, dengan membaca nyaring, dia biasanya akan lebih banyak memilih aktivitas bermainnya bersama buku ya gitu jadi nggak apa-apa didekatkan gitu ya lanjut dan suaranya gimana lanjut oh ini apa oh ya yang tidak boleh dilakukan saat read aloud jadi membacakan buku yang Anda sendiri tidak suka ya jadi kita milih-milih ini salah satu memilih bacaan ya kalau kita emang nggak suka jangan dipaksain gitu ya cari hal yang menarik ya gitu ya atau membacakan buku yang apa ternyata buku itu terbukti bukan pilihan yang baik ya jadi segala yang kita sediakan di rumah itu harus apa lewat sortiran kita dulu ya Bunda jadi jangan sampai belum kita baca ya harus kita baca kira-kira sesuai dengan apa sesuai nggak dengan value atau nilai keluarga kita gitu ya atau tadi gitu ya ternyata kita nggak apa nyari buku yang dia itu nggak sesuai dengan versi anaknya gitu jadi anaknya kewalahan atau tadi memaksakan cerita itu ke anak gitu jadi ada kalanya misalnya buku ya sesuatu apa buku yang dia itu misalnya mau cerita tentang sabar atau tentang apa ya tentang kegigihan atau apalah gitu kayaknya kok berat ya terus anak-anak kita nangkep hal lain ya yang di apa namanya nangkep hal lain dari buku itu. Nah kita sebagai orang tua gitu jangan langsung memaksakan oh nggak gitu tuh hikmahnya gitu kan ya hikmahnya nggak apa-apa gitu tangkep dulu kayak saya pernah kan menceritakan
ada kisah Ka'ab gitu ya, Ka'ab bin Malik, sahabat Rasul yang dia itu merasa bersalah karena dia nggak jadi ikut perang gitu lah, kisahnya kan gitu. Tapi anak-anak ternyata fokus ke kudanya Ka'ab gitu. Nah kita yang nggak juga langsung nanti dulu gitu ya, Umi ini bukan mau nyeritain kuda gitu ya, Umi ini pengen nyeritain Ka'ab gitu ya. Kita kayak udah semangat banget mau ngenalin sahabat Rasulullah. Ya nggak gitu juga gitu ya, kita tangkap dulu aja, nanti kuda itu bisa kita eksplor, kuda apa, sampai akhirnya kan ternyata ada kuda perang yang terbaik yang biasa dipilih oleh Rasulullah, kuda yang seperti apa gitu. Jadi nggak apa-apa di dalam satu buku misalnya anak-anak menangkap hal yang lain itu bisa masuk kok gitu ya. Lanjut. Oh, ini apa teknisnya, mulai jeda berhenti ya, intinya dengan apa bahasa yang tenang. Jadi gini ya, apalagi ini kan ini para orang tua ya, ini kan para orang tua. Jadi jangan sampai kita ngerasa itu saya nggak pinter tuh ngebacain nggak apa gitu. Oh, jadi Bunda ini bukan sebuah kompetisi gitu ya, bukan mencari siapa yang apa namanya paling bagus, siapa yang bacainnya paling apa kayaknya anak-anak suka, enggak gitu ya, karena kita kan akan membacakan ini kepada anak-anak kita sendiri. Jadi nggak ada anak yang nggak suka suara orang tuanya ya, nggak ada anak yang dia nggak suka cerita sebenarnya. Jadi kita harus pede aja gitu, jadi jangan sampai kita saya mah kayaknya nggak bisa tuh gitu yang bacain buku kayak gitu ya. Jadi ini kan kita nggak berkompetisi dengan orang lain, kita ini berikhtiar untuk memberikan apa namanya hal yang terbaik buat anak-anak kita sendiri gitu. Jadi kita harus pede gitu ya. Gitu. Yang penting kita bisa baca kan? Kita bisa baca, kemudian kita baca dengan suara nyaring yang tadi. Sambil kita belajar sedikit-sedikit, yuk kita cari ini hikmahnya apa, gambarnya, ilustrasinya apa gitu. Ya, lanjut. Nah, ini ya. Jadi apa namanya saya di sini mengajak ada 2 gerakan ya di Read a Lot itu, yaitu gerakan membacakan nyaring minimal 5 menit dalam sehari. Ya, ini kalau kita rutinkan ya Bunda ya, dalam sehari 5 menit saja, ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang kita berharap efeknya itu nanti akan kita rasakan lah gitu ya, bahwa ini juga akan tadi diceritakan ya. Jadi Indonesia itu masuk di negara ya ada kayak Orminia gitu ya, apa PISA itu ya atau per negara gitu ya, di literasi salah satunya. Nah, Indonesia dari 78 negara yang dia itu diikutkan ya, jadi 1 terbawah. Nah, apa bersama-sama lakukan bersama orang tua, bersama sekolah, yaitu membuat gerakan 5 menit membaca dalam sehari, ya. Kemudian ada gerakan penyediaan pojok baca, ya. Yang tadi saya bilang gitu ya, kita yuk sama-sama gitu ya, berikhtiar untuk memberikan salah satunya fasilitas terbaik yang bisa kita berikan ke anak. Salah satunya kita menyediakan pojok baca di rumah. Kalau baca ininya sebenarnya kalau apa namanya setiap rumah nih ya melakukan gerakan membaca 5 menit ini, kemudian penyediaan pojok baca. Coba slide berikutnya, Bu. Nah, ini ya gerakan menyediakan pojok baca. Ya, jadi bersemangat ya untuk kita ya kalau yang baru mulai ya. Jadi jangan sampai ketika melihat wow gitu ya punya orang banyak banget ininya gitu-gitu ya. Ini dijadikan motivasi aja, tapi bukan dijadikan malah justru membuat kita menghambat diri untuk wah gitu ya, saya mah nggak ada gitu. Nggak apa-apa Bunda, misalnya kita misalnya ada kan ya meja lipat ya, meja lipat yang misalnya gambarnya Thomas atau apa. Nggak apa-apa itu coba kita ini kalau yang mau mengawali ya, kita beli misalnya ya, kalau belum ada kali berapa sih harganya itu ya, taruh di sudut ruangan atau sudut pojok kamar anak kita, kemudian isi aja buku gitu ya, 5 buku dulu atau 2 buku nggak apa-apa gitu, tapi biasakan bahwa di rumah kita itu ada pojok baca gitu, ada
di mana pojok itu bisa digunakan anak-anak untuk tadi dia dekat dengan buku gitu ya, kemudian kita membaca sama-sama di situ gitu ya. Ya ini contoh beberapa pojok baca yang dimiliki anggota komunitas Read Aloud Lampung. Nah yang di ujung ini ya ada anak kecil itu anak saya. Ini anak saya yang terakhir gitu ya. Jadi walaupun dia belum bisa baca karena emang tadi ya salah satunya kita membiarkan buku-buku itu di tempat yang bisa dijangkau anak, biasanya anak-anak akan lebih bisa gitu ya bermain dengan buku. Gitu. Jadi itu ya saya ulang sekali lagi ya Bunda, 2 gerakan itu. Gerakan 5 menit membaca dalam sehari dan kemudian kita gerakan penyediaan pojok baca. Ya, makanya saya juga mendorong sekolah-sekolah juga begitu. Ya, di sekolah, di rumah. Jadi kalau misalnya kita sudah dalam satu frekuensi, insya Allah untuk literasi lebih baik itu masih ada semangat kita. Ya, masih ada semangat gitu ya untuk berubah gitu ya literasi di negara kita atau di provinsi kita lah minimal, dan minimalnya di rumah kita ya, di rumah kita. Lanjut. Nah, jadi nih lagi-lagi ya, yuk kita tanamkannya gini begini. Kita tidak hanya ingin menggegas anak kita bisa baca, tapi kita ingin bersemangat bahwa anak kita itu suka baca. Ya Bu ya, sepakat ya. Kita tidak menggegas anak kita harus bisa baca. Bisa baca itu gampang Bu, insya Allah gampang. Ya, nantinya gampang gitu ya. Anak yang bisa baca 3 tahun sama anak yang bisa baca 7 tahun itu nanti kecepatannya sama. Ya, yang membedakannya tadi disenang membaca. Ada anak yang bisa baca di usia 3 tahun tapi dia nggak suka baca, maka dia akan berhenti bacanya. Beda sama anak yang suka baca. Gitu. Ya, jadi kita semangatnya tadi menjadikan anak kita suka baca, bukan bisa baca. Ya, caranya bagaimana? Ya tadi di awal kita menciptakan pengalaman membaca itu yang menyenangkan gitu ya, yang akhirnya anak-anak itu membekas di ini. Nah, lanjut. Nah, ini ya. Kamu mungkin punya simpanan kekayaan berlimpah ruah, peti-peti perhiasan dan pundi-pundi emas. Namun, kamu tidak akan pernah bisa lebih kaya dari aku, karena aku punya ibu yang membacakan aku buku. Ya. Jadi saya tuh terharu baca quote ini ya. Jadi itu kan disandingkan sama harta yang berlimpah ruah ya. Terus anak kita bilang gitu ya, mungkin kamu punya gitu ya harta yang banyak gitu, tapi kamu nggak bisa sekaya aku. Bu yang suka membacakan aku buku gitu. Kira-kira mau nggak Bu digituin sama anak? Mau ya gitu kan. Jadi anak-anak itu kan terkenangnya ya, kalau ngebayanginnya bisa jadi nanti ketika dia jadi orang tua gitu ya. Ayo sini baca buku sama Umi gitu ya. Dulu Umi sama nenek itu gitu ya dari kecil dibacain buku gitu-gitu ya. Jadi kan kayaknya ini bahwa tadi dicintai ya. Dicintai ketika kita meluangkan waktu untuk membacakan buku. Lanjut, habis kayaknya ya. Nggak sini. Iya, terima kasih. Di akhir saya coba untuk mengerit alat ya. Gitu. Ya, di akhir ini saya coba mengerit alat 1 buku. Ya. Mengerit alat 1 buku. Ini saya sebenarnya bingung ya tadinya mau mengerit alat yang mana. Cuma saya coba yang ini ya. Saya coba ya. Kita akan baca buku dengan judul Nanti Itu Kapan? Karyanya Satoko Miyano dengan penerbitnya Kompas Gramedia. Nanti itu kapan? Lihat, ini ada anak laki-laki. Dia sedang apa ya? Oh iya, dia sedang duduk. Dia lagi nunggu apa ya? Kita nggak tahu ya. Kita coba lihat ya ceritanya. Tuh, nanti itu kapan? Cerita dan gambar Satoko Miyano. Kita lihat nih, ternyata di sini ada toko makanan Kitchen Tomato. Ini tokonya siapa ya? Kita cari tahu yuk, ini toko makanannya siapa? Wah, lihat, ini apa ya? Oh iya, ini tempat bermain anak-anak. Tuh, sore-sore waktu pulang dari playgroup, Tochan berkata pada mamanya, aku masih ingin main deh. Tapi mamahnya bilang,
Nanti ya, sekarang ayo kita pulang. Papa dan Mama Tochan punya toko makanan. Sebentar lagi mereka akan sibuk mengurusi toko tersebut. Oh, nama anak laki-laki itu tadi siapa? Tochan. Tochan lagi bermain, tapi dia disuruh pulang. Karena toko makanan Tochan akan segera buka. Toko yang di depan tadi punya Tochan ya. Di rumah, Tochan merasa bosan karena selalu sendirian. Oh, kita lihat. Ini toko makanan Tochan sudah buka. Mamah Tochan mana ya? Mana Mamah Tochan? Oh, ini Mamah Tochan. Lagi apa dia? Lagi apa? Jadi apa ilustrasinya dipancing ya, Bu ya? Oh, Mama Tochan lagi jadi kasir. Tochannya mana? Kita cari yuk. Oh, Tochan di sini. Dia lagi mengintip. Mama, ayo kita main. Ajak Tochan. Nanti ya mainnya, kamu tunggu dulu di sana sambil menggambar, kata Mama. Oh, Tochan lagi menggambar. Tochan menunggu sambil menggambar. Tapi sampai buku gambar habis pun, mamanya tidak datang-datang. Tochan menghampiri mamanya lagi. Mama, aku lapar. Ada yang bisa dimakan nggak? Nanti Mama buatkan kudapan. Tunggu sebentar ya. Sekarang kamu main dulu dengan origami yang kita beli kemarin. Tochan main dengan kertas origaminya. Tapi meskipun semua kertas origami sudah dilipat, kudapan dari mamanya tidak datang juga. Oh, Tochan main origami. Lihat, Tochan buat apa? Wah, banyak ya. Tapi kudapan dari Mama belum juga datang. Tochan kembali mengintip keluar. Di luar toko terdengar suara mobil berhenti. Papa sudah kembali dari mengantar pesanan. Papa, ayo kita main. Ajak Tochan. Nanti ya, lihat nih, Papa punya keripik. Kamu tunggu sambil makan keripik ya. Papa memasukkan makanan pesanan ke dalam mobil, lalu pergi mengantarkannya. Tuh, Tochan lagi makan apa? Keripik. Keripik dari Papa. Tochan memakan keripik pemberian Papa. Tapi meski keripiknya sudah habis dimakan, Papa tidak kembali juga. Papa dan Mama selalu bilang, nanti. Tapi nggak ada yang menemaniku main. Aku bosan. Tochan mengintip ke dalam toko. Mama kelihatan sangat sibuk. Tochan kembali mengintip. Kita lihat mana Mama Tochan. Oh, Mama Tochan masih sibuk. Aku haus. Tochan bermaksud mengambil sendiri jus dari dalam kulkas. Akan tetapi, piur, gelasnya jatuh. Mama, jusnya tumpah. Tochan pergi ke tempat Mama dan lihat tuh, kaos Tochan kenapa ya? Iya, kaos Tochan kena jus. Mama berkata dengan terburu-buru, bajunya ganti ya, nanti Mama siapkan. Mama, nanti itu kapan? Nanti ya nanti. Artinya tunggu sebentar. Mama berkata dengan suara keras, membuat Tochan langsung terdiam. Tochan menunggu. Bajunya yang basah makin lama makin terasa dingin. Entah berapa lama lagi Tochan harus menunggu. Di saat itulah
terdengar suara Tocan. Mama masuk ke dalam ruangan. Ya ampun, kenapa berantakan sekali? Mama, aku sudah menunggu lama. Nggak sebentar, kata Tocan dengan suara lemah. Maaf ya Tocan, Mama selalu bilang nanti ya. Mama mengusap pipi Tocan. Tapi sebenarnya Mama ingin sekali segera main denganmu. Benarkah? Tocan mengangkat kepalanya. Jadi, kapan kita bisa main, Mama? Setelah pekerjaan toko selesai. Setelah pekerjaan di toko selesai. Kita bisa bermain bersama? Tanya Tocan sekali lagi. Iya, Mama janji. Asyik, kalau begitu aku akan bantu. Sebentar lagi toko akan ditutup. Papa pun sudah pulang dari mengantar pesanan. Loh, kenapa Tocan pakai celemek? Aku habis bekerja. Iya kan, Mama? Iya, hari ini Tocan menunggu Papa dan Mama untuk bermain bersama. Wah, senangnya. Terima kasih, Tocan. Seharian ini Papa juga tidak sabar ingin main dengan Tocan. Benarkah, Pak? Tentu saja. Akhirnya, Tocan main sepuasnya bersama Mama dan Papanya. Selesai. Ini salah satu buku yang kita yang baca aja. Ini enggak, Bunda? Sering nggak kita bilang, nanti ya. Umi, yuk ke ini yuk gitu. Ya nanti bentar gitu. Terus kita lupa kan ternyata anak-anak itu versi nantinya itu belum bisa ini ya meraba gitu. Jadi nanti itu kapan gitu. Jadi dari buku ini jadi banyak berdiskusi sama anak-anak. Ya, suka nggak sih kalau dijawab nanti sama Umi gitu? Enggak gitu. Jadi rasa ya juga ya gitu ya. Bahkan tadi kan sampai digambarkan Tocannya itu apa namanya? Bajunya basah gitu ya, sampai nunggu lama gitu kan. Nah, dari sini kita bisa diskusi sama anak. Oh, berarti ternyata sebenarnya anak-anak itu malah justru lebih bisa kalau kita itu ngomong secara lugas gitu ya, kayak tadi gitu ya. Nanti itu kapan? Oh, nanti itu ternyata ketika Mama itu sudah selesai dengan urusan tokonya, baru dia bisa bermain sama Tocan. Nah, jadi anak-anak itu malah justru Tocannya akhirnya punya inisiatif apa? Kalau gitu aku bantu. Dia ngasih apa namanya penawaran itu kan agar bisa cepat selesai ya. Ya jadi dia bisa main gitu. Nah, kadang kan kita seringnya udah sih nanti gitu, nanti tanpa perlu penjelasan ke anak-anak. Nah, dari buku ini diskusinya bisa panjang sama anak-anak. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Saya lebih senang kalau bisa ada yang mau berdiskusi, boleh. Ada pengalaman membaca bersama anak juga boleh. Saya serahkan kembali nih ke Bu Guru. Masya Allah, menginspirasi sekali Bu Irma dengan read a lot ini kepada ayah bunda yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Ibu Irma dipersilahkan bisa via chat ataupun raise hand ya. Ya. Dipersilahkan Bunda. Bisa langsung raise hand Bunda kalau ingin didiskusikan ya. Ada Bunda? Sepertinya sudah paham ini bunda-bundanya, belum ada yang raise hand untuk diskusi atau ingin segera mencoba ya Bu Irma ya dengan anak-anak di rumah. Bunda Davin, ada yang mau didiskusikan? Atau Bunda Siva, boleh?
Cukup kali ya. Sepertinya tidak ada ini. Ya, Masya Allah ya, materinya luar biasa sekali tadi. Bu Irma sudah sampaikan, dan tadi juga disampaikan ada 5 menit gerakan membaca setiap harinya. Ini semoga ayah dan bunda bisa mengaplikasikannya di rumah bersama anak, walaupun tidak awal-awalnya agak kesulitan ya mungkin. Karena belum terbiasa, insya Allah kalau sudah terbiasa akan lebih mudah. Dan semangat untuk anak-anak tidak hanya pada saat ingin bisa membacanya saja, tapi lebih ke ketertarikan untuk seterusnya membaca sampai dewasa. Masya Allah, ini yang harus kita semangat ya, sebagai pendidik tentunya, dan kepada orang tua untuk bisa mencontohkan kepada anak-anak untuk senang membaca di rumah. Ini sepertinya tidak ada Bu Irma untuk yang ditanyakan. Ya. Ada lagi Bu Irma yang ingin disampaikan? Ya mungkin tadi ya. Yang Bunda Siva ini ada ya. Bu? Oh ya, silakan. Bunda Siva ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bunda Siva. Ini mohon maaf sebelumnya, mohon izin untuk tidak mengaktifkan kamera karena sesuatu dan lain hal. Ya, Jadi Bunda. ada yang ingin saya tanyakan. Jadi kami ini mempunyai anak usia 8 tahun yang sangat gemar membaca. Jadi Habibi, ya mungkin Bu Eti masih kenal ya. Habibi itu Habibi. sangat gemar membaca, tapi sayangnya setelah buku dibaca itu dia tidak tertarik lagi. Misalkan kita membelikan sebuah buku, setelah dia selesai membaca itu udah gitu. Artinya untuk mengulang kembali bacaan yang sudah dibaca itu belum tertarik. Jadi dia lebih memilih untuk meminta dibelikan buku yang baru gitu. Nah, untuk mensiasatinya kira-kira seperti apa? Apakah memang wajar anak seusia itu seperti itu? Artinya dia udah tahu nih buku yang ini tentang ini. Udah yuk kita cari buku yang lain gitu, maksudnya gitu. Jadinya ya maksud saya sayang banget gitu kalau buku yang sudah dibaca itu digeletakin aja, nggak dibaca ulang gitu maksudnya. Apakah memang wajar atau gimana gitu? Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bunda Siva. Langsung dijawab Bu Irma ya? Ya, bisa. Yes. Habibi ya nama anaknya, 8 tahun ya Bunda ya. Kali seumur ya dengan anak saya ya, 8 tahun. Sama sih anak-anak juga gitu ya, misal kalau ada buku baru gitu ya, biasanya dibaca tuh nggak nyampe 10 menit, bahkan kadang udah habis ya, kemudian nanti ya udah ditaruh gitu kan, terus aku udah tahu ini bukunya. Jadi memang kitanya sebagai orang tua yang harus punya banyak inisiatif juga sih ya, karena sebenarnya ketika kita membuat anak kita itu gemar membaca, pekerjaan kita tuh belum selesai ya Bunda gitu ya, karena ada lagi keluhannya gini, selain misalnya tadi cuma baca sekali selesai sudah gitu, ada lagi yang keluhannya anaknya tuh benar-benar suka baca banget gitu ya, akhirnya dia malas gerak, paham ya, jadi di kamar gitu ya baca buku gitu ya, disuruh keluar, suruh gerakin badan itu malas gitu ya, dia bisa baca buku berbanyak-banyak gitu kan. Jadi karena kan baca buku itu kan posisinya kita diam ya, bisa sambil bahkan ada yang geletakan gitu kan. Sebenarnya kan itu juga ketika secara berlebihan tidak kita awasi juga tidak baik juga. Makanya kenapa di dalam ini kita harus punya inisiatif. Misalnya salah satunya tadi yang saya bilang Bookies Play. Jadi kalaupun anak kita membaca buku, kita coba untuk bagaimana di dalam isi buku itu bisa kita bentuk sebuah permainan misalnya, atau hal aktivitas yang bisa kita kerjakan secara real, secara nyata. Jadi anak-anak itu badannya juga bergerak gitu ya, badannya juga bergerak. Jadi efeknya nggak mager ya, sambil baca buku emang enak sih ya, misalnya sambil tiduran gitu.
udah nggak usah kemana-mana, karena ada tipenya yang begitu sampai nggak mau keluar kamar sampai ini gitu. Artinya kita sebagai orang tua juga harus melihat nih batas kewajaran anak-anak kita dengan buku juga seperti apa, karena ketika gemar membaca itu juga nggak cukup gitu, kita harus tahu bagaimana apa interaksi anak-anak dengan buku. Nah, misalnya kayak kasus ini ya, kalau saya ini berbagi pengalaman aja ya Bunda. Kalau saya di rumah itu punya apa ya, semacam kayak catatan ya, karena saya juga homeschooling sih ya. Jadi semacam catatan bahwa misalnya per harinya saya ada bahasan-bahasan, misalnya apa? Misalnya saya kelompokkan, misalnya saya bahasan, misalnya di hari Senin saya biasa bahas sirah Rasulullah gitu ya, sirah khususnya Nabi Muhammad aja. Jadi ada beberapa buku yang mungkin sama temanya gitu ya tentang Rasulullah, itu biasanya saya dulu di hari Senin itu, dan kemudian sama anak-anak ngobrolin tentang buku itu. Ini tips untuk pengulangan buku ya Bunda gitu. Karena misalnya memang kalau nggak kita begitu kan memang anak-anak cenderung lebih tertarik dengan buku baru ya. Gitu. Kecuali tadi dia emang punya favorit banget yang ternyata kayak anak saya itu misalnya Franklin dulu sampai dibaca berulang-ulang. Terus sekarang dia lagi senang Al-Fatih itu dibaca berulang-ulang. Tapi kalau yang sifatnya tadi nggak terlalu dia favorit, dia biasanya tadi baca sekali sudah. Nah, tugas kita yang tadi gitu bahwa ternyata buku-buku itu masih bisa loh kita ulas. Kalau saya sistemnya begitu. Jadi di hari Senin misalnya kita bahas tentang Rasulullah. Kemudian di hari Selasa itu tentang sahabat. Jadi buku-buku yang tentang sahabat Rasulullah itu didekatkan gitu. Nah, kira-kira mana nih yang belum kita bahas gitu ya. Satu-satu diiniin gitu. Ya mungkin untuk istiqomah itu memang nggak mudah ya Bunda gitu. Saya juga kadang kalau misalnya lagi crowded lagi apa itu saya skip gitu ya agenda itu, tapi saya tetap mengagendakan bahwa buku-buku yang ada ini memang tanggung jawab kita harus dibaca. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang tadi semangat beli buku kadang masih ada yang diplastikin, kita udah beli lagi gitu ya. Ini juga perlu, jadi artinya masih banyak PR-nya di selain tadi membangun gemar membaca tadi, kita masih banyak PR-nya. Jadi kalau saya mensiasatinya begitu, jadi misalnya ada buku yang tadi baru dibeli langsung ditaruh, nggak lagi kapan-kapan misalnya apa minggu depannya, apa bulan depannya, coba Bunda yang ambil gitu ya. Bunda ambil buku itu, terus Bunda lihat kira-kira di buku itu ada sisi mana nih yang dia bisa kita angkat bersama anak gitu. Gak apa-apa, coret-coret sedikit aja, di situ ngobrol terus ini gitu ya. Gak perlu waktu lama juga sih. Saya biasanya itu di siang ya. Di siang hari biasanya udah pada makan, udah apa tuh kadang sambil ya istirahat sambil nggak ini ya itu gitu ya, nyoret-nyoret gitu ya, buku ini tentang apa gitu ya. Atau siasat berikutnya kalau saya saya biasa pre-love ya, saya jual lagi Bunda. Jadi kalau misalnya itu tadi gitu, jadi kita harus pinter-pinter juga misalnya ngelihat koleksi buku-buku kita nih, oh buku ini udah jarang nih di ini anak, terus kita tanya kira-kira masih mau nggak sama buku ini gitu ya. Kalau nggak mau kita jual yuk gitu ya. Kita jual, nanti kita dapat uang jualnya itu, walaupun misalnya jualnya kan nggak mungkin dengan harga yang normal ya, pasti biasanya setengahnya lah gitu. Atau kalau kondisinya udah jelek lebih setengahnya lagi. Tapi nggak apa-apa, setidaknya dia punya rumah lain gitu ya, buku itu bermanfaat. Atau tadi misalnya kita sedekahkan kemana gitu, atau kalau misalnya saya buka taman baca, ya udah ini dimasukin ke bukunya taman baca gitu ya, karena kita udah nggak baca lagi gitu. Jadi emang kitanya yang harus berinisiatif gitu ya. Jadi kalau saya jual gitu, hasilnya beliin buku lagi gitu, buku baru lagi, nanti dilihat lagi buku yang ini apa udah jarang nih. Saya sering tuh karena saya punya teman yang jualan buku bekas gitu, jadi saya oper aja ke dia gitu ya. Ada beberapa yang ini udah jarang dipegang, saya ajak diskusi sama ini juga udah nggak mau, udah gitu kita iniin aja, kita alihin gitu. Wajar sih, tapi tinggal kita yang mensiasati gitu. Ya, terima kasih Bu. Ide yang bagus itu tadi. Banyak kok sekarang yang minat gitu untuk buku-buku bekas juga ya, pre-love gitulah dibilanginnya gitu. Jadi minimal dia ya bermanfaat kan di rumah barunya, istilahnya di tempat lain, daripada misalnya di rumah kita dia nggak terbaca. Ya PR ya, ini juga misalnya itu kan konsep ini juga sih, kalau misalnya kita beli satu harus keluar satu gitu ya, biar di rumah kita juga nggak terlalu numpuk gitu, nggak terlalu numpuk. Ya, baik. Terima kasih ya, Bu. Ya. Ya, ada lagi?
Untuk Bunda yang ingin bertanya ataupun diskusikan. Boleh raise hand. Ada lagi Bunda? Kalau gitu saya sedikit ingin bertanya juga ini Ya. Bu Irma. Ya misalkan anak yang terlambat ya untuk tertarik membaca, mungkin di usia 10 tahun atau 12 tahun gitu, baru mau kita ajarkan, mau kita ajak untuk tertarik membaca, itu gimana ya Bu Irma? Apakah dimulai dari yang kayak buku-buku bacaan anak-anak usia yang di bawah yang 5 tahun yang lebih tertarik, atau memang yang sudah usia mereka yang kita bacakan, atau seperti apa Bu Irma? Ya sebelum kita ngelihat bukunya, kita lihat dulu misalnya dilihat ya kecakapan anak dalam membaca. Karena ternyata ada juga yang usia 10 itu kan biasanya kelas 4 ya atau kelas 5 gitu ya. Itu ada yang membacanya itu juga masih belum yang ya belum lancar gitu ya, masih terbatas, misalnya ketemu dengan kosakata yang sulit dirangkai gitu-gitu. Nah, itu dilihat gitu. Jadi kalau misalnya ternyata dia masih di tahap yang tadi belum terlalu lancar, kita boleh mengenalkan buku dengan teks yang dia tidak terlalu banyak gitu. Ya, dengan teks yang tidak terlalu banyak gitu, dan dengan tema yang mungkin ya banyak sih ya sekarang kan, nggak harus yang terlalu anak-anak banget, enggak gitu ya, kayak ini misalnya ya. Nih, Allah ciptakan tubuhku ya. Ini untuk anak kelas 4, kelas 5 masih bisa kata saya gitu. Nah, yang kayak gini-gini gitu kan. Ya, jadi dilihat dulu kecakapan dia membaca ya, kemudian coba nggak apa-apa masih dibacakan nyaring, nggak apa-apa. Kelas 4, kelas 5 itu masih dibacakan nyaring, nggak apa-apa. Ya, tapi setelah itu biasakan tadi gitu ya, mengajak berdiskusinya. Kalau di usia segitu kan akan bisa lebih ini ya, lebih diajak diskusinya lebih banyak gitu ya. Kemudian coba gali. Jadi mengerit a lot itu bukan hanya apa ya bahasanya, kecintaan dengan buku aja, tapi kita banyak bisa mengasah keterampilan lainnya. Salah satunya dengan keterampilan mendengar, itu kan juga butuh keterampilan ya. Jadi kalau anak yang biasa dibacakan buku, dia akan terbiasa mendengar. Orang yang terbiasa mendengar tuh dia akan terampil mendengar gitu ya. Karena ada orang yang lagi orang ngomong ya, tapi dia tuh yang dia tangkap itu beda. Nah, itu keterampilan dengar ya. Jadi merit a lot itu salah satunya juga melatih itu. Nah, jadi di usia kelas 4, kelas 5 itu masih bisa kita merit a lot, kita latih keterampilan dia mendengar. Jadi terus kemudian setelahnya kita pancing, kira-kira apa yang kamu dapat gitu ya dari buku ini. Nanti kan dia akan bersuara, dia akan berpendapat. Atau tadi apa yang kamu rasa gitu. Masih bisa. Bahkan jangankan kelas 4, kelas 5 ya. Usia SMA aja itu ada beberapa yang ternyata ya tadi membacanya itu ya teksnya, cara dia membaca ya, mengintonasi, kemudian menjeda, itu tuh nggak dapet gitu ya, karena ternyata tadi. Jadi membaca itu adalah sebuah keterampilan ya, membaca itu keterampilan. Kalau dia keterampilan, artinya dia sebuah aktivitas yang dia harus dilatih agar dia terampil. Sebuah hal yang mustahil gitu ya, seseorang itu terampil baca kalau dia nggak pernah baca, itu intinya ya, gitu ya. Jadi baca itu keterampilan gitu ya. Jadi kalau kita nggak pernah baca, ya nggak akan terampil gitu ya. Jadi kayak kita mau bisa naik sepeda gitu kan nggak mungkin kita nggak naik sepeda kan gitu. Jadi kita kan harus belajar mengayuh gitu kan, belajar mengayuh gitu ya, belajar ngebut, belajar ini gitu. Akhirnya kita terampil nanti bersepeda gitu. Nah, sama kayak membaca itu adalah keterampilan. Jadi kita nggak bisa tidak melakukan aktivitas baca kalau kita pengen terampil baca. Jadi saya masih selalu berpendapat nggak ada yang terlambat ya, gitu ya. Tinggal nanti kita gimana sih gitu ngelihat, karena tiap anak juga berbeda, bisa jadi usia sama tapi kebutuhannya beda, cara menangkapnya beda gitu. Sama sih anak saya juga 4 beda-beda ya. Kalau anak yang pertama itu memang kalau dari kecil, kalau saya bacakan nyaring, dia akan duduk, rentang konsentrasinya bagus gitu ya. Dia akan duduk, dia akan dengerin, dia akan nyimak. Tapi kalau yang nomor 2 itu enggak gitu ya. Dia akan jalan, dia akan ngambil apa, dia akan sambil ngapain, itu selalu. Nah, nanti kadang efeknya itu ke ini gitu ya.
Jadi walaupun dia suka buku, tapi dia kadang apa ya semangat untuk baca, semangat belajar ininya tuh beda gitu ya dengan anak yang nomor pertama misalnya begitu. Jadi ya memang beda-beda gitu kebutuhannya. Itu sama-sama yang padahal stimulasinya sama, pemaparan bukunya sama, paparan bukunya sama, tapi ternyata hasilnya beda gitu. Jadi lagi-lagi ya Bunda, kita tidak menggegas anak kita bisa baca, tapi bagaimana caranya anak kita bisa baca itu. Bersabar dengan prosesnya. Terima kasih Bu Irma. Ada lagi Bunda yang ingin disampaikan, didiskusikan? Sepertinya cukup ini Bu Irma ya. Iya. Sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan oleh Ayah dan Bunda. Masya Allah luar biasa ilmunya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengaplikasikannya di rumah bersama anak-anak tentunya, dan ibu guru di sekolah juga sudah mulai nih Bu Irma ya. Saya juga jadi tertarik juga. Lebih seru. Anak-anak antusias sekali kalau di kelas dibacakan buku cerita. Iya. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Irma, ilmunya hari ini menginspirasi sekali ya buat ibu guru yang ada di TK Fitra Insani, buat wali murid yang ada di TK Fitra Insani. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Ya, mohon untuk menghidupkan kameranya semuanya, Bunda. Ada sesi foto ini. Foto ya. Ya. Sudah siap, Bunda? Nah. Alhamdulillah. Ini ada Bunda Aila belum ya? Bunda Kanisa sama Bunda Natisha. Bunda Jidan juga belum? Lagi nyetir nih, Bun. Oh, lagi nyetir ya. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Siap ya, Bunda ya? Ya Bunda, saya hitung ya. Iya Bu Devi, silahkan. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Sekali lagi ya Bun. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Bunda. Ya, terima kasih Bunda. Masya Allah, hari ini Alhamdulillah semangat untuk mengikuti read aloud-nya untuk Ayah Bunda. Semoga bermanfaat ya selama di rumah. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk Bu Irma. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri untuk kegiatan kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi kepada Ibu Irma di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Irma. Ada Kevin, Orang Palembang kali tengah wae. Ya. Dadah Bu Guloda. Dadah Davi. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Atau ini tadi yang mau ke ikut literatur membaca. Ikut Zoom.